Ada peran Ragnar Oratmangun oleh Romeni pertimbangkan gabung timnas Indonesia. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Ada peran Ragnar Oratmangun oleh Romeni pertimbangkan gabung timnas Indonesia. Penyerang FC Utrecht oleh Romeni masih mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi. Ole sempat dihubungi langsung oleh Ketua Umum PSSI terkait masalah ini. Kebutuhan di sektor lini depan timnas diprediksi jadi alasan Sinteyong butuh nama baru. Selain itu, pengalaman Ole di Liga Belanda akan banyak membantu skuad Garuda. Ole Romeni menjelaskan dia cukup mengenal beberapa pemain di timnas Indonesia. Di antaranya adalah Ragnar Oratmangun dan Martin Paes. Bersama dua pemain ini, dia sempat berkomunikasi terkait masalah ini. Paes sendiri masih menjalani proses pemindahan kewarganegaraan menjadi WNI. Oratmangun seorang teman saya. Martin Paes, saya bermain dengannya di NEC. Saya berbicara dengan mereka tentang hal itu, kata Ole Romeni dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Football Premier. Pemain kelahiran Nijmegen ini melanjutkan Ragnar dan Paes memberikan gambaran terkait pemindahan kewarganegaraan yang mereka jalani. Menurutnya, menjadi pemain timnas Indonesia memiliki banyak kelebihan. Salah satunya, mereka bisa menjadi inspirasi agar sepak bola di tanah air bisa terus berkembang. Mereka memberitahu saya bagaimana perkembangannya. Itu tidak akan terjadi secara langsung. Sangat menarik dan sangat indah. Anda benar-benar dapat menjadi contoh dan Anda dapat menginspirasi banyak orang, sejumlah besar orang. Sambungnya, Ole menilai keputusan menjadi WNI akan dipertimbangkan dengan matang. Dia menilai masih butuh waktu untuk memikirkan masalah ini, apalagi dia masih muda dan karirnya di sepak bola juga cukup panjang. Namun dia mengakui bahwa bermain untuk Indonesia merupakan kebanggaan. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk saya, kesempatan yang bagus. Coach Justin heran kenapa masih ada yang mikir timnas Indonesia bakal kalah lawan Irak. Kenapa kita harus kalah? Semua media kena mental lihat mental pemain Indo yang menggila yang diasuh oleh Sinteyong. Salah satunya pengamat sepak bola Coach Justin mengaku heran dengan orang-orang yang masih menganggap timnas Indonesia akan kalah melawan Irak. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan menghadapi Irak di laga kandang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 Juni 2024. Dalam kualifikasi ini, timnas Indonesia sudah berhasil meraih hasil 1 kali kalah melawan Irak, 1 kali imbang lawan Filipina, dan 2 kali menang lawan Vietnam. Dengan hasil tersebut, untuk sementara timnas Indonesia berada di peringkat kedua klasemen grup F, selalu ada di 1 peringkat di bawah Irak. Besar kemungkinan timnas Indonesia bisa lolos dari fase grup dengan melihat peluang 2 pertandingan yang tersisa, yakni melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong pernah dikalahkan dengan skor telak 5-1 saat bermain di kandang Irak pada November tahun lalu. Kemudian timnas Indonesia kembali bertemu dengan Irak di Piala Asia 2023, namun tetap kalah dengan skor 1-3. Dengan 2 hasil kekalahan yang telak tersebut, tak heran jika banyak pihak yang meragukan timnas Indonesia bisa menang lawan Irak pada Juni mendatang. Namun, berbeda dengan Coach Justin yang justru optimis timnas Indonesia asuhan Sinteyong bisa mengalahkan Irak. Seperti dilansir tv1news.com dari kanal YouTube Sportify Indonesia, Coach Justin mengungkapkan pandangannya soal peluang timnas Indonesia menang lawan Irak. Coach Justin membahas tentang peluang lolosnya timnas Indonesia dengan 2 sisa pertandingan di babak grup kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, ini juga soal Irak. Di atas kertas, kita menang, Filipina kita lolos, ujar Coach Justin. Membahas soal pertandingan melawan Irak,
Coach Justin mempertanyakan dan juga keraguan dari publik terkait peluang timnas Indonesia melawan Irak. Ya, Irak ranking di atas kita. Irak ranking berapa sih sekarang? 90, 100 atau berapa? Ujar Coach Justin. Kita lawan Australia di ranking 26, lawan Jepang ranking 15, kita bisa melawan kok. Selanjutnya, untuk sementara timnas Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Indonesia mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Dengan 1 kemenangan dari 2 pertandingan tersisa, Indonesia akan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Artinya pula tiket ke Piala Asia tahun 2027 sudah di kantong. Pencapaian ini membuat publik bersukacita. Penampilan skuad Garuda yang diisi 4 pemain keturunan baru hasil naturalisasi diyakini akan membuat timnas Indonesia makin kuat. Kendati masa depan cerah timnas Indonesia itu tergambar, Kusnani mengingatkan PSSI, pasalnya ada Singapura dan Filipina yang pernah sukses dengan naturalisasi, kemudian nyungsep. Kasus Singapura maupun Filipina, kegagalan mereka adalah hanya mengandalkan naturalisasi, tetapi tidak mengembangkan kompetisi domestik, kata Kusnani kepada cnnindonesia.cn. Kompetisi Singapura dan Filipina tidak banyak berkembang. Beberapa tahun terakhir tidak lebih baik dari negara ASEAN. Prestasi klub Singapura dan Filipina juga masih di bawah, ujarnya. Momentum berprestasinya tim nasional Singapura yang ditandai gelar juara Piala AFF dan Filipina jadi tim berperingkat 1 ASEAN di FIFA hilang karena salah penyikapan dari federasi. Harusnya dibarengi peningkatan kompetisi domestik, karena timnas itu tidak mungkin hanya mengandalkan pemain-pemain naturalisasi. Event di Asia Tenggara itu banyak, katanya. Pemain naturalisasi juga terbatas untuk membela timnas, paling hanya di kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Kalau cuma Piala AFF atau ASEAN Games kan tidak dilepas klub, ujar Kusnani. Karena itu lelaki yang biasa disapa bungkus ini meminta semua pihak sadar akan bahaya yang mengintai jika hanya mengandalkan program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemilihan PSSI menaturalisasi pemain-pemain berdarah Indonesia dengan usia muda dinilai sudah benar. Hanya saja persoalan dalam negeri jangan sampai terabaikan. Menurut Kusnani, kompetisi sepak bola Indonesia lebih punya potensi menjadi salah satu yang terbaik di Asia dibanding negara ASEAN lainnya. Untuk ini PSSI harus bekerja keras. Oleh sebab itu, terus meningkatkan kualitas kompetisi menjadi sebuah kewajiban. Pada saat yang sama, PSSI juga diimbau terus melakukan pembinaan pemain usia muda. Kita harus mengembangkan kompetisi domestik Liga 1 supaya lebih berkualitas. Muara tentu dari pembinaan usia muda, kompetisi usia muda, kita kembangkan itu tidak boleh